1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari Ahad tanggal 21 Desember 2025 pukul 12 WIB. Termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jamiah. Yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada, kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Saya melihat bahwa keputusan musyawarah kubro dari wilayah dan cabang-cabang itu sudah sangat tepat. Terdapat beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari Ahad tanggal 21 Desember 2025 pukul 12 WIB. 2. Jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada mustasyar untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan dengan terhitung sejak batas akhir islah. 3. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus PW dan PC yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir baik secara langsung maupun secara Zoom. Terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo, secara pribadi kami selaku Rais Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadrat mustasyarin, hadrat al-syuriyah, ayul ikhwah, sadati wa sayyidati, ashabi al-jumalai. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin nahdlatul ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa li'ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati nahdlatul ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa menjadi penengah, moderat, tawassut, apalagi tawazun, yang tidak, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada, kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Oleh karena itu, mari kita semua bukan siapa-siapa, kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Apalagi auditnya Allah, aduh Masya Allah.
mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa, lagi apa kita ini? Dan apa yang bisa kita lakukan, mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self. Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya. Termasuk mustasyar juga. Termasuk mustasyar, orang sudah semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai separah ini perselisihan yang ada di PBNU? Dan ini sudah menjadi tertawaan istihza semua orang, baik yang non NU maupun non Muslim. Semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast, coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot. NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi siapa? Barusan siapa? Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat-sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga adomatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya loh ya, bukan. Kalau saya bukan syekh belum, lastu mayati budabiba. Masih muda lah. Katakan Mbak Anwar yang sudah sepuh, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu. Pertemuan Tebu Ireng, apalagi manba' Maulidin Nahdlatul Maulidil Jam'iyah di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan di dalamnya Mbah Hashim. Nah sekarang pertemuan di Lirboyo, yang semua tahu santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau bukan kita menghormati, HTI sudah menghormati, Wahabi sudah menghormati, kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah Lirboyo, pelosok Tebu Ireng. Ini belum kalau misalkan naudzubillah, kalau penguasa pemerintah ikut campur, terus menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am. Kalau dari istana menunjuk gimana yuk? Seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya? Remeh bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai sekarang, sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama al-kiram wa syaikhul al-fadil. Bil khusus Kiai Anwar Mansur, Kiai Nurul Huda, Kiai Agil Siraj, dan para ulama yang hadir, pengurus wilayah, cabang seluruh Indonesia dan juga cabang istimewa. Saya melihat bahwa keputusan musyawarah kubra dari wilayah dan cabang-cabang itu sudah sangat tepat. Pertama, karena keputusan itu sesuai dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan jam'iyah daripada kemaslahatan pribadi dan kelompok. Taqdimu maslahatil jam'iyah ala maslahatil fardiyah wa ta'ifiyah. Dan kedua, sesuai dengan prinsip tradisi atau khittah nahdiyah. Khittah nahdiyah adalah ma'alaihil muassisun min aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa afkarihim wa taqriratihim. Yaitu apa yang dilakukan para muassis, ucapannya, perbuatannya, gerakannya, cara berpikirnya, dan cara menetapkan sesuatunya, yaitu musyawarah dan mufakat. Dan sesuai dengan nizamul jam'iyah, tata aturan jam'iyah sesuai dengan keputusan-keputusan muktamar atau qararatil muktamar yang merupakan kesepakatan para muktamirin atau merupakan ittifaqatil muktamirin sebelum menetapkan Rais Am dan Ketua Umum sebagai mandataris muktamar. Sebelum menetapkan itu, terlebih dahulu menetapkan nizamul muktamar. Karena itu, Rais Am dan Ketua Umum selaku mandataris tidak boleh membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan nizamul jam'iyah. La yunazzimu 'anil hawa illa ma yunazzam fi nizamil jam'iyah. Tidak boleh membuat aturan-aturan menurut kemauannya sendiri kecuali apa yang ditetapkan di dalam
apa yang diatur dalam Nizamul Jam'iyah. Dan keempatnya, sesuai dengan prinsip ad-darar yuzal, yang bahaya itu harus dihilangkan. Sekarang ini NU menghadapi bahaya, yaitu bahaya yang jelas, ad-dararul waqi', ad-dararul bayyin, perpecahan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Itu harus segera dihilangkan. Caranya yaitu tepat yang dipilih oleh bapak-bapak sekalian, islah dan menyelenggarakan muktamar secara bersama, dan supaya nanti pengurus ini berakhir husnul khatimah. Tapi kalau tidak bisa, maka harus dengan legowo dan dengan redha menyerahkan mandatnya yang telah diberikan mandat oleh muktamar. Kalau tidak bisa, maka terpaksa harus diambil kembali mandat itu oleh wilayah dan cabang sebagai pemberi mandat. Itu putusan yang tepat dan yang saya kagum pakai waktu-waktu yang sudah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.